Ya, saya sih Katolik, ya kan dari kecil keluarga Katolik semua. Saya juga guru sekolah minggu. Oke, di Surabaya. Di Surabaya. Gereja apa tuh? Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Santa Perawan Maria. Terus? Kemudian banyak sih runtutan perjalanannya ya. Pertama itu dari melihat waktu itu adikku tuh mau masuk seminari waktu itu. Oh, berarti laki perempuan? Laki. Berarti selibat berarti? Iya, maunya selibat. Gitu. Terus? Kemudian ternyata di sana setelah baru beberapa minggu gitu ya, itu dia ada kekerasan, ada bullying di situ. Si adiknya? Iya. Dibully? Sampai fisik? Iya. Terus? Nah kemudian dia lari dari seminari itu, kabur lah ibaratnya untuk nyelamatin juga teman-teman yang di dalam. Oke. Terus? Nah waktu itu sih saya sama papa sama ada satu romo sih itu cukup marah dengan hal itu gitu kan. Soalnya kan image saya kan Katolik itu ajarannya kasih ya gitu kan. Nah padahal udah ajarannya kasih, tapi kenapa hal seperti itu kan yang mau jadi romo kan, kenapa hal itu bisa dilakukan, bisa terjadi gitu. Tapi waktu itu diredam sama mama. Mama bilang udahlah nggak usah diperpanjang, kita mengasihi aja, kita mengampuni. Mungkin itu kan personnya seperti itu sih. Nah dari situ ya udahlah, udah masih berjalan seperti biasa gitu kan. Tapi di hati saya itu mulai nggak enak gitu kan. Tapi adanya tetap keluar dari seminari. Nggak balik lagi. Dia SMA biasa. Kan itu waktu itu mau masuk SMA. Nah setelah itu banyak sih yang saya pikirkan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kayak pengakuan dosa kenapa harus sama romo seperti itu. Kemudian kalau di Katolik itu kan ada hosti ya. Hosti itu kan sebetulnya perubahan dari roti jadi tubuh Kristus. Itu kan bukan cuma sekedar mengenang, tapi transubstansiasi namanya. Jadi nggak kasat mata, berubah tapi nggak kasat mata gitu kan. Kemudian yang saya kurang sreg juga itu waktu mau Paskah itu kan juga cium salib, cium patung kaki ya. Itu sih yang jadi pertanyaan ya, tapi ya masih berjalan sewajarnya aja. Kemudian tahun 2020 yang awal-awal pandemi itu ya saya melihat kan ya kita ajarannya kan kembali lagi ya, kasih lagi ya, tapi pada kenyataannya itu kenapa nggak kejadian, nggak kelihatan buat aku gitu loh. Itu kenapa? Karena kan waktu pandemi itu kita itu udah kayak mau kiamat ya, udah kayak maksudnya udah nggak tahu. Sempat kena COVID nggak? Sempat kena tapi nggak pernah cek kayaknya. Jadi, pernah cek. Jadi berarti nggak pernah dicocok hidungnya? Pernah asli. Karena kan dulu kerjanya di kantoran, jadi mesti dicolok kalau mau masuk kan. Nggak pernah WFH? WFH. Rolling waktu itu 2 minggu sekali di rumah kayak gitu. Nah sejak COVID itu saya melihat partisipasi dari gereja ya untuk kayak misalkan tukang BCN di depan itu kan mereka kesusahan ya untuk pekerjaan, untuk makan dan segala macam mereka. Nah saya itu kebetulan saya kan bergerak di bidang finance. Ya saya tahu lah kurang lebih untuk yang di dananya lah ya seperti itu, dan itu cukup besar gitu. Tapi kenapa ya ibaratnya gini, kalau kita beriman kepada Tuhan ya kan, berarti kan kita itu bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau misalkan kita dipanggil waktu COVID itu, kita mau bawa apa sih? Nggak ada yang kita bawa kok. Nah dan kemudian kalau misalkan kita percaya ya udah nggak usah planning sampai ini berapa puluh tahun ke depan, berapa itu dananya ada dan segala macam. Padahal kalau waktu COVID kita belum tahu loh itu beneran udah kiamat beneran atau masih ada hidup ke depan gitu kan. Nah ya kasih itu jadi nggak nampak di aku. Nah dari situ juga akhirnya aku berusaha untuk cari tahu. Awalnya sih cari tahu murninya itu gimana, ajaran murninya gimana, gitu sih. Awalnya di situ. Terus akhirnya apa yang ditemukan? Awal perjalanannya itu kan aku dulu kerja di kantoran. Aku punya perusahaan apa tuh?
Di perbankan. Bank apa? Ya aku punya teman waktu itu kita juga jadi apa ya ada acara di gerejaku. Jadi pendana ya, jadi apa ya kayak sponsor gitu loh. Terus kemudian aku ngajak dia. Muslim dia, ngajak dia, tapi memang nggak di gereja kan, di acara-acara yang sekolah minggu aja biasa. Gitu. Nah, kemudian Katolik juga ada sekolah minggu ya? Ada sekolah minggu. Terus acara apa tuh? Sponsor apa tuh dia? Waktu itu acara anak-anak sih. Acara anak-anak. Kayak Bible, aku lupa acaranya apa. Gitu. Terus? Kemudian dari situ ya aku sih berusaha untuk memperkenalkan ya. Waktu itu masih positif memperkenalkan Yesus itu adalah juru selamat gitu kan. Yesus itu kristenisasi maksudnya. Enggak sih, memperkenalkan aja. Iya. Perkenalkan. Ada yang ketawa tuh di belakang. Sekarang anak cerita apa adanya aja. Nanti sebelum misalnya mau ditayangkan, sebelum ditayangkan pun saya nggak akan langsung tayangkan. Saya kirim dulu ke Ana tonton dulu. Menit berapa yang ya ini jangan. Itu bisa, tenang aja. Jadi kalau mau ngomong jangan sebutin nggak ya? Malah nggak enak. Udah sebutin aja. Nanti kira-kira apa nggak pantas diomongin, potong gitu aja, tenang aja. Saya nggak mau, jangan sampai tamu yang di sini gara-gara direkam malah mendapat kesulitan. Saya nggak mau gitu. Jadi kita harus benar-benar menghargai privasi tamu narasumber ya. Jadi tenang aja, cerita aja apa adanya. Nanti dipotong-potong kasih tahu saya kok menit sekian gitu. Ya. Terus akhirnya setelah memperkenalkan Yesus gimana? Berdebat. Berdebat. Maksudnya bukan kita tukar-tukar pikiran tukar pendapat, begini. Terus. Ya, berdebat pasti. Ya udah, terus dia membawa, jadi dia kasih saya waktu itu kita tukar kitab suci. Tukar kitab suci, waduh. Jadi saya dikasihin Al-Quran, kebetulan itu yang ada tulisannya bahasa Indonesia. Terjemahannya. Jadi saya kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi saya baca untuk bahasa Indonesia. Nah dari situ mulai autodidak, jadi mulai belajar ya. Baca sih Al-Qurannya, ngerti ya nggak ngerti awalnya. Baca terjemahannya juga. Tapi nggak ngerti juga. Iya, maksudnya kan masih bacanya secara global aja sih, gitu. Tapi baca semua nggak dari depan sampai habis? Iya, sampai habis. Wah, keren. Keren. Walaupun terjemahan, tapi kalau baca sampai habis keren. Belum semua orang Islam walaupun baca terjemahan sampai habis. Belum tentu semua. Tapi maksudnya waktu Yohana baca dari depan sampai belakang sampai habis itu paham konteksnya? Ada beberapa yang paham, ada beberapa yang belum sih, gitu. Terus yang Ono baca nggak itu? Kenapa? Yang Ono baca Bible nggak? Baca. Dia baca semua nggak dia? Baca semua. Baca semua. Terus? Ya udah kita tukar pikiran, ya kan. Terus saya juga belajar baca-baca dari podcast. Saya dengar yang dari Felix Xiao, terus dari Kodoni juga. Dari saya ada. Terus yang berdebat sama kayak pendeta-pendeta. Di Surabaya malah? Iya, kayak nama itu. Iya, kayak nama. Nah, jadi ya saya belajar dari situ juga sih. Kemudian saya baca lagi Alkitabnya. Baca ulang Bible-nya. Baca ulang Bible-nya. Sebelumnya baca Bible sudah cover to cover belum? Udah semua. Ya, tapi ya berapa kali? Enggak lebih ditekankan. 10 kali ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi lebih ditekankan kan biasanya kalau Katolik ya lebih ke Injil sih. Kan ada yang perjanjian baru maksudnya. Iya, perjanjian baru. Ada yang udah dipilihin kalau di Katolik. Jadi ya bacanya lebih ke situ. Bacanya yang ada Deuterokanonikanya juga kan? Iya, yang ada di Deuterokanonika. Terus? Udah, ketika saya baca ulang lebih netral nih, karena kan pengen melihatnya sudut pandangnya yang netral. Aku kan pengen cari tahu murni ajarannya itu seperti apa sih, yang benar itu seperti apa gitu kan. Ya udah, ketika aku baca Bible-nya lagi, ternyata banyak di situ memang yang Yesus tuh bilang ya udah berdoanya itu ditujukan kepada Allah, kepada Bapa. Dan hal-hal seperti itu kan kadang-kadang agak diabaikan ya, lebih dibawakan ke
doktrin yang Yesus adalah Tuhan gitu kan, yang kalau tidak percaya ini, itu kan hal yang tidak bisa dilogika katanya. Jadi kalau tidak mempercayai ini berarti saya nggak beriman katanya, seperti itu. Tapi mohon maaf saya potong ya. Tapi ketika Yohanes sudah baca Quran, terus kemudian baca ulang Bible-nya, berarti kan Yohanes sudah mengetahui bahwa di Quran ada sosok Nabi Isa Al-Masih. Iya, betul. Atau Yesus Kristus. Yes, sudah betul. Memperbandingkan itu belum? Sudah. Sudah. Gimana? Pandangannya gimana waktu? Ya, waktu itu juga jadi perdebatan juga. Oke. Seperti yang Yesus tuh disalib apa enggak? Ya, perdebatan sama teman saya itu. Gitu. Terus akhirnya waktu itu saya nemu satu ayat yang di Bible. Yang tentang hari terakhir ya, hari penghakiman. Yesus tuh kan bilang, aku duduk di Putra, atau Yesus tuh duduk di sebelah kanan Bapa. Harinya kapan itu tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, Putra pun nggak, anak pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti kan di sini udah jelas ya, ini pribadi yang berbeda gitu. Pribadinya memang berbeda. Iya. Pribadinya kan memang ada 3. Pribadinya memang berbeda. Iya, pribadinya. Nah kan Bapa memang bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya kan hakikatnya sama. Betul. Saya bisa mewakili pendeta jawab nih. Oke. Nah kemudian kan saya lihat yang punya Eko Dondi yang Alkitab yang tebel punyanya Romo itu kan. Ternyata di Alkitab saya itu juga ada kok yang ayatnya. Iya, yang tapi di situ dikurung kok. Jadi kalau ayat yang menjelaskan Trinitas tuh dikurung sama gitu sih. Sudah tahu artinya dikurung itu apa? Sudah tahu. Waktu nonton video saya baca yang screenshot itunya, keterangan catatan kakinya enggak? Udah, tapi kan banyak dibacain kan. Oke. Nah, setelah mendengar itu gimana rasanya? Ya, shock kah atau marah kah atau sedih kah gitu? Enggak sih. Kalau marah sih enggak ya. Karena kan memang dari awal saya kan harapannya mencari yang benar gimana. Dan hal itu juga sempat jadi pertanyaan waktu saya SMP kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, sempat jadi pertanyaan. Dari SMP udah nanyain begitu? Iya, cuman kan waktu itu nggak dapet jawaban yang memuaskan ya, seperti itu sih. Ya baru dapet jawaban ya sekitar ya dalam 5 tahun terakhir ini sih. Oke. Gitu. Sebetulnya saya pingin mu'alaf itu dari tahun lalu. Oh gitu. Terus? Cuman masih belum srek. Jadi ada yang apa ya? Udah tahu memang kebenarannya, tapi gimana ya? Beda sama yang sekarang tuh beda. Oke. Yang dulu belum menggebu-gebu gitu ya? Belum. Apa gimana? Mau melangkah itu kayak takut. Oke. Jadi takut nerima tanggung jawabnya, takut jalaninya, takut image si keluarganya. Maksudnya banyak lah yang dipikirin. Terus ngomong sama orang tuanya bagaimana gitu sih. Belum siap untuk menjawab. Gitu. Sekarang udah siap? Udah siap. Orang tua sudah siap? Udah cerita aku. Dua-duanya? Iya. Wih, merinding. Udah setuju? Ya, mama sih kalau dulu ya sebelumnya itu saya pernah spill dikit-dikit dan itu cukup mengundang emosi. Maksudnya amarahnya kelihatan. Mama baik pun saya juga ngerasa kok jelasinnya gimana ya ke mama ya biar enak gitu kan. Terus dalam waktu perjalanan ini kan saya bawa dalam doa juga ya. Doanya siapa? Ke Allah. Oh, Allah. Tanya dulu ya. Siapa tahu doanya ke Yesus kan. Terus? Dan ya alhamdulillahnya ya kan, itu saya setahun ini dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga sih. Jadi kayak udah dikirimin memang waktunya. Jadi saya punya teman kantor kan, saya pindah tuh dari kantor yang lama ke sekarang investment gitu kan. Nah di sini saya cuma berdua. Jadi saya punya sahabat satu di kantor, teman cewek gitu ya. Nah dia banyak sharing sama saya, gitu. Dia Muslim. Terus? Tuh, saya banyak sharing sih dengan dia, cerita-cerita bagaimana sih tentang Islam, memperdalam lagi gitu. Jadi lebih ke ini ya, kena ke hatinya ya. Tadi kan lebih ke logika dulu. Oke nih, clear nih. Tapi kan ke hatinya belum yang klik gitu. Terus saya juga ketemu sama Coach Rene itu. Itu waktu ada acara dengan kantor sekitar bulan Oktober tahun lalu.
Nah, saya waktu itu saya bertanya di forum itu, dan Coach Rene bilang waktu setelah forum itu saya bilang saya ini kepingin belajar, saya itu lagi belajar Islam dan saya kepingin mualaf, cuman masih ada masih ada kendala gitu kan. Nah, ya udah kemudian sama Coach Rene ini dia bilang ya udah ini nomor saya. Nanti kalau misalkan kamu ada yang mau ditanyakan, saya open untuk discussion gitu kan. Ya udah 3 bulan saya abaikan. Oh gitu. Udah minta nomor dicuekin gimana? Terus? Nah, waktu Januari kemarin ini sih baru Januari. Ya, saya dengar yang podcastnya Felix Xiao. Ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Oke, saya tanya ada 3 pertanyaan nih ke Coach Rene kan. Nah, ya kalau misalkan dibalas ya udah, nggak dibalas ya mungkin dia lagi kan orangnya sibuk banget kan, dia motivator juga kan. Dibalas ya udahlah, nggak apa-apa deh. Terus dibalas nggak tuh? Ternyata dibalas. Oh, dibalas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dibalas. Terus? Gitu. Ya dari sini sih saya merenung lagi, saya bawa doa lagi. Bener-bener saya ambil waktu sendiri gitu ya. Saya tenang dan ternyata ada rasa yang saya ngakui. Ini loh Allah, ini dosa-dosa aku yang dulu gitu kan, apa yang aku udah lakukan gitu kan, terus kepahitan-kepahitan yang aku alami seperti ini, dan alhamdulillahnya kayak kerasa tenang, kayak kerasa damai gitu sih. Nah itu yang bikin klik banget. Jadi ya kalau Allah udah membalikan itu kayak tek gitu aja sih. Walaupun mungkin prosesnya lama ya. Jadi kurang lebih 5 tahun ya? 5 tahun. Wih, lama juga. Dan waktu itu setelah mau saingan sama saya berarti. Saya 7 tahun. Saya doa malamnya, oke nih, saya udah yakin gitu ya. Saya belum cerita ke siapa-siapa ini, ya kan? Besoknya saya cerita ke mama. Gitu, terus? Saya ajak ngomong, saya bilang saya minta maaf ke mama buat kesalahan saya yang selama ini ya. Mungkin ada buat mama marah, buat apa gitu kan. Terus kemudian saya cerita, saya itu kepingin mengembangkan diri saya gitu kan. Saya pingin ini ada planningnya. Kemudian saya cerita, saya mau mungkin saat ini saya ada keyakinan yang berbeda sama mama gitu. Saya cerita latar belakangnya seperti apa, alasannya seperti apa, dan ini loh yang saya rasakan, kedamaian ini, ketenangan ini yang saya rasakan. Dan itu mama diem aja sih, nggak ada yang marah sedikit. Nggak nangis juga. Jadi Papa? Kayak Papa lebih tenang sih kalau Papa lebih tenang. Kalau Papa ya lebih slow dia. Lebih Mama sih yang lebih, Mama kan lebih apa ya? Iya. Lebih itulah. Nggak, lebih tenang sama lebih cuek beda tipis loh. Ya lebih cuek. Lebih cuek. Baru ngaku. Kalau Mama kan lebih bawa perasaan. Jadi saya jaga perasaannya Mama juga sih. Tapi saya terkesan dengan caranya Yohana memberitahu mamanya loh. Pintar caranya. Nggak semua orang bisa begitu. Oh, oke. Iya, nggak semua orang, walaupun sama orang tuanya sendiri bisa seperti Yohana ngomong gitu. Dan itu ternyata diterima mama walaupun sedih tapi ya. Iya. Gitu ya. Jadi mama itu sampai nggak bisa berkata-kata, tapi nggak yang marah, nggak emosi sampai 3 kali sih. Kamu yakin? Okay. Ya udah. Walaupun tahun lalu pernah ngasih tahu juga, udah masih marah-marah waktu itu. Iya, tapi nggak berani ngomong secara ini ya. Saya cuman bilang saya belajar gitu, spill aja sih, nggak bilang saya pindah enggak. Tapi kalau yang ini beneran saya. Oke, ketika mamanya sudah nanya 3 kali kamu yakin. Akhirnya setuju. Iya, oke lah. Maksudnya nggak, setelah itu nggak ada pembahasan yang lebih lanjut dan alhamdulillah sikapnya mama ke saya itu benar-benar yang lebih baik daripada sebelumnya. Waduh, keren. Jadi nggak ada yang marah-marah atau gimana? Oh, bagus banget ya. Berarti nanti pulang dari sini, Yohana sama mamanya tuh berarti adu kebaikan. Iya. Adu sayang-sayangan gitu. Iya, rencananya sih. Gitu. Harus lebih banyak kebaikan buat. Iya, benar. Gimana caranya Yohana ngasih lihat mamanya kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat, sekarang harus lebih sayang, harus lebih hormat. Oh, itu kalau ini bisa jadi mamanya nanti yang ikut. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi
Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan tentang iman yang lama kan, berarti kan? Aman sih. Aman. Wih, aman. Pertanyaan kemarin itu yang sempat saya lontarkan ke Mama ya, Mama kan selama ini kan baca Alkitab ya kan. Nah, bagaimana kalau memang Al-Quran ini adalah dari Allah juga, dari Tuhan juga gitu. Terus mamanya ada komen apa? Ya, Mama merasa Mama menjalankan ini aja belum sempurna, gitu, belum bisa gitu. Jadi belum mencari tahu yang ini. Gitu. Oh, Yohana harusnya ngomong gini. Kenapa Mama tidak bisa menjalankan yang sekarang dengan sempurna? Karena yang ada di kitab sekarang itu, walaupun terlihat bagus, ya, bahkan sangat bagus, tapi kalau bahasa Jawanya tuh too good to be true gitu. Yeah. Tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau cuma untuk diri sendiri mungkin bisa. Iya, betul. Tapi untuk bisa dijadikan apa ya namanya ya? Kayak semacam penerapan atau implementasi dalam masyarakat tuh nggak bisa. Iya. Untuk diri sendiri pun belum tentu bisa, apalagi untuk masyarakat. Iya, betul. Tahu kan maksud saya kan? Paham. Contohnya apa? Ya, kemaksudnya aku. Jadi saya sendiri kan, aku ini gelas kotor gitu kan. Nah, ketika saya itu di titik yang di saat itu saya juga doa dan saya doanya juga getu banget doa. Getu, Surabaya metu. Oh iya. Apa ya bahasa Indonesia? Getu ya mau. Ya maksudnya kencang gitu ya. Iya, adorasi lah, inilah. Ya. Pokoknya enggak, yang saya maksud tadi begini. Oke, sekarang kalau dibilang ajaran kekristenan, kekristenan itu kan Protestan, Katolik, Ortodok gitu kan. Ya. Imannya sama, ajarannya kurang lebih sama lah ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Gimana penerapannya? Orang atau pendeta atau romo mungkin hanya bisa bilang itu maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dah gitu aja. Ya. Tapi prakteknya apa bisa gitu? Sulit sih. Sulit. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bagus, bahkan sangat bagus gitu ya. Tapi kan ngajarin orang jadi nerimo. Iya. Betul nggak? Betul. Dan sulit diterapkan. Sulit. Pernah? Ya pernah. Pernah ditampar kanan kasih kiri? Oh belum. Sih. Kalau itu enggak sih. Nah itu maksudnya itu. Jadi itu kesannya bagus, kelihatan bagus, bahkan sangat bagus, tapi tidak bisa diterapkan. Di pengadilan ada nggak ajaran atau konsep kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak bisa kan? Ya. Gitu maksudnya. Jadi gimana ya? Saya senang sekali Yohana bisa sampai sini. Malah saya dapat kabar kemarin tuh dari Pak Handoko. Oh iya. Yohana sudah ke sekretariat YPMI di Surabaya. Sudah, saya ke sana waktu. Ceritanya kemarin ke sana mau ngapain? Mau tanya-tanya dulu. Oh, belum mau sadar. Oh. Mau lihat dulu kan waktu itu kan cari yang srek lah. Oh, oke. Oh, terus dari Pak Handoko dikasih tahu suruh kesini atau gimana? Enggak, sama ini Mbak Suci. Oh, Suci. Oh. Saya yang bilang ke Mbak Suci untuk saya kayaknya di Jakarta aja dan ke ya gitu sih. Syahadat itu bisa di mana saja. Iya. Di masjid mana aja bisa. Iya. Nah, cuman memang sayangnya belum semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat yang dari yayasan gitu. Ya. Kan tidak semua masjid ada yayasannya. Ya. Gitu. Nah itu masalahnya. Jadi ada masjid-masjid yang sudah mensyahadatkan orang, memberi sertifikat, tapi karena tidak ada yayasannya, itu nggak bisa dipakai buat administrasi negara. Oh, oke. Buat ganti KTP nggak bisa, nggak diterima. Gitu. Dan kemarin kan sebetulnya kan saya janjian sama Coach Rene karena kan memang ya dia juga bantu saya kan untuk sampai di sekarang gitu kan. Ya kebetulan dia hari ini nggak bisa. Oh, janjiannya mau ketemu di mana? Mau di sini, mau ikut saya syahadat. Oh, mau Masya ikut Allah. ngelihat gitu. Masya Allah. Tapi kebetulan anaknya sakit ya udah. Itu sih. Gak apa-apa lah, kalau nggak gitu kan nggak ketemu. Iya. Doni. Tapi maksud saya nih jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Gak apa-apa. Karena kan yang dicari kan beda ya. Oh, gitu. Bukan masalah jaraknya ya, tapi kita bisa ngobrol, bisa
Saya juga nambah ilmu juga kan dari Bu Doni itu sih. Oke, masih penasaran mau lihat lagi yang itu, yang di kitab yang tebel itu? Boleh. Oh boleh. Boleh. Aku cari loh itu kok untuk beli ya kan. Ternyata harganya mahal dan aku nggak tahu itu beneran ada atau bohong gitu. Yang terakhir lihat harganya berapa? Kitabnya 10 jutaan kayaknya. 10 juta? Di mana? Di mana? Di internet. Oh, enggak maksudnya di toko hijau, toko oranye, apa toko merah, apa? Udah lama sih. Udah lama ya. Tapi kemana? yang di yang saya punya temen juga kan, dia itu adiknya Romo. Nah, memang ada beberapa yang itu sih punya, punya dan bilang memang ya ada beberapa ayat yang ditambahkan. Mel kemarin ada nawarin kitab yang tebal merah itu berapa? Berapa? Oh, apa suci ya? Berapa, Ci? Wah, 10 juta. mending buat ini ya, mending buat beli ya, Pak, mobil ya. 10 juta. Udah dimainin pasti kalau kayak. Iya. Tapi ada kok di Bible yang biasa aja ada kurungnya sih memang. Ada. Yang di TB2 sekarang juga ada tanda kurungnya, tapi nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Tapi... Sekarang nggak usah beli itu, di Android ada. Oh iya, ada kurungnya. Kemarin aku juga lihat. Enggak, ada aplikasi Android yang punya catatan kaki sama dengan yang di kitab merah itu. Oh, oke. Kalau mau install nama aplikasinya Tafsiran gitu. Oke. Nanti coba. Ya. Bisa. Gitu. Ci, ini pakai gula nggak, Ci? Pakai. Nggak manis? Tambahin dong. Ini orang banyak begini. Hah? Stevia ini apa? Rasanya kok agak lain ya belakangan ya? Stevia tuh karena memang nggak sebagus itu. Stevia tuh ganggu, justru nganggu. Itu tuh gula aren aja, gula aren. Tadi saya buang. Tadi kita saya tuang. Satu aja. Saya buang selesai tuh. Ya ini sih cuman buat pemantapan aja ya. Udah mantap. Enggak maksudnya buat aja pembuktian lah gitu ya. Ya, boleh. Jangan sampai nanti. Ini yang untuk masuk seminari itu ya? Iya. Ini kan. Iya. 1 Yohanes kan? Iya. Ini kan karena tidak diperdagangkan. Iya. Itu Yohanes 5:7 kan ini. Betul. Ini Iya. catatan kakinya. Oke. Oh, udah terjemahan Latin ya? Oke. Malah kalau yang di Bible-nya New International Version, mereka berani ngomong bahwa ayat itu tidak ada di dalam manuskrip kuno sebelum abad 16. Oh. Jadi kan abad 16 baru ada. Tapi mengenai rukun Islam, rukun iman, udah paham ya? Belum. Rukun Islam. Belajar rukun. sih. Ya ini saya hanya kasih dasar aja ya. Paling dasar ini. Di rukun Islam ada bersyahadat. Oke. Setelah itu syariatnya sholat, Oke, ya. zakat, puasa, haji jika mampu. Hajinya aja jika mampu. Oke. Ya, bukan sholatnya loh. Iya. Pokoknya semuanya wajib kecuali haji jika mampu aja. Ya. Tapi ini pun yang namanya sholat, zakat, puasa ini pun juga jika ada halangan yang syar'i gitu ya. Itu baru ada solusi yang lain gitu. Halangan yang apa namanya? Dibolehkan, baru nanti solusinya apa. Itu rukun Islam atau syariat Islam. Ya. Dasar imannya orang Islam disebut rukun iman. Beriman kepada Allah SWT. Ya, pasti kan? Pasti. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sama kan? Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir. Ya. Ya. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah takdir. Oh iya. Ya. Namanya setan. Oh, setan. Papanya saya apa? Ku. Bisa nggak sebelum lahir Yohana milih untuk lahir jadi orang Cina Surabaya? Nggak bisa. Itu takdir. Ya. Artinya sudah ditakdirkan. Ya. Jadi orang Cina, di Indonesia pula gitu. Ya. Lahirnya kan nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Tapi untuk berkarir,
dulu sekolah, berkarir, bisa milih kan, bisa diusahakan. Yeah. Mau kaya, kerja keras. Yeah. Mau pintar, belajar. Itu takdir yang diusahakan. Yeah. Ya. Jadi intinya sebenarnya pada mirip kan dengan di Kristen kan, ada yang namanya Tuhan, yang Maha Esa, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, sampai sini sama kan? Cuman perbedaannya hanya di dalam Katolik, nabi yang disebut dengan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu, ini adalah dianggap sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi satu hakikat. Yeah. Dari situ. Di Islam kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam cukup sebagai nabi. Walaupun dia adalah seorang nabi yang lahir dari seorang perawan suci, Maryam, yeah. Tetapi dia tetap seorang nabi, seorang hamba Allah, dan dia mengajak bangsa Israel untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesannya banyak yang sama loh di dalam Quran. Iya. Pesan-pesannya banyak yang sama. Yeah. Jadi sosoknya sama, Isa Al-Masih dan Yesus itu sosoknya sama, hanya namanya saja. Ini hanya transliterasi atau paralelisasi gitu lah. Yeah. Nah, nanti yang agak berbeda gini. Di dalam Bible-nya siapa? Yohana, ada kata Tuhan, ada kata Allah. Iya, betul. Bisa membedakan nggak? Bisa. Bedanya apa? Lord sama God. Bedanya apa? Kalau Lord sama God di dalam bahasa Inggris ya. Iya. God itu satu-satunya Tuhan Ya, itu ya. satu-satunya Tuhan. Lord ini Tuhan sih mestinya ya. iya, bisa, maksudnya Tuhan ini bisa untuk manusia, memang bisa untuk Tuhan. Iya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, sekarang kalau menerjemahkan kata God ke dalam bahasa Indonesia apa harusnya? Iya. Harusnya ada. Emang ada di kamus God sebenarnya Allah gitu? Iya, enggak sih. Ada nggak? Nggak ada. God itu ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan. Lord bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ada Tuhan, ada Allah. Ada Allah. Ini di dalam kaidahnya bahasa Bible-nya orang Kristen Indonesia, untuk orang Kristen awam ya, rata-rata nggak bisa bedain, sama-sama sebutan gitu. Betul kan? Karena ada ayat, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, berarti Allah-nya hanyalah sebutan, sama beda dengan Tuhan gitu. Tapi kalau kita pernah belajar atau pelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan dan Allah itu berbeda. Tuhan itu yang disebutkan sebutan sudah benar, sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah, konotasinya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Allah, ini adalah nama Tuhan ini dalam bahasa Arab. Jadi di dalam Islam, kita mengenal Allah itu sebagai nama Tuhan. Nah, Tuhan punya nama Allah. Kalau di Perjanjian Baru, Yesus menyebut Tuhannya siapa? Bapa. Bapa sebutan apa nama? Sebutan. Sebutan. Namanya Bapa siapa? Allah. Nah, bukan. Bukan. Allah di dalam Perjanjian Baru pun itu sebutan. Oh, oke. Karena gini nih. Ada ayat yang bunyi begini. Ini supaya nanti nggak kaget ya. 8. Oh, ada 9. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oh. Berarti Allah ini kan sebutan. Iya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhan dan Allah ini yang bisa menjelaskan tuh biasanya pendeta. Tuhan adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Nah, Tuhan ini adalah Mesias gitu. Allah ini adalah Tuhan yang Maha Esa ya, yang Maha Kuasa gitu. Tapi kan sudah beda sama KBBI tadi maksudnya. Nah, bedanya dalam Islam, Tuhan ini yang Maha Esa ini punya nama, namanya Allah gitu. Supaya jangan kaget nanti. Iya. Aman. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Tadi saya nanya-nanya tentang Yohana sudah kasih tahu mamanya atau belum. Itu bukan berarti Yohana mau masuk Islam harus minta izin sama mamanya ya.
Soalnya gini, saya mikirnya kan saya nggak mau memulai sesuatu tuh dengan kebohongan gitu. Ya, itu aja sih. okay. Jadi dan ya waktu saya doa itu saya kayak dikasih keberanian dan dikasih ketenangan untuk saya sepertinya bisa nih ngomong gitu sama. Nah, nggak, maksud saya gini, seseorang ketika dia mau menyatakan dirinya menjadi orang beriman, itu dia tidak perlu izin siapa-siapa. Oh, oke. Kecuali izin Allah SWT. Oke. Nah, berarti Yohana sekarang sudah mantap jadi Islam itu karena sudah diizinkan Allah SWT. Iya. Gitu maksudnya. Oke. Ya? Paham. Berarti kalau gitu biar nggak lama-lama, karena sudah mantap, jangan ditunda-tunda. Ya. Kita segerakan. Nanti kalau mau ngobrol lagi belakang. Nah, Yohana duduk sini, sebentar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mu'alaf Indonesia. Pada hari ini di depan saya ada saudari Yohana ya. Nama lengkapnya siapa nih? Yohana Novita. Novita. Karena Yohana sudah menginformasikan bahwa kedatangannya ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta ini untuk bersahadat, jadi sertifikatnya sudah disiapkan ya. Nah, ini tolong dicek dulu sesuai nggak, nama, nomor, alamat, dicek dulu. Sudah betul ya. Nah, dan sekarang saya minta Yohana untuk membaca surat pernyataan ini dari mulai sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Yohana Novita gitu kan. Dari sini langsung loncat ke sini aja. Agama sebelumnya Katolik, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti saya tuntun bersyahadat. Oke. Ya. Kalau sudah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Yohana Novita, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Yohana tangan kanannya telunjuk kanannya dihadapkan ke atas sebagai simbol tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah SWT ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Sudah pernah dengar? Sudah. Ya, tahu artinya? Tahu. Sudah menerima dalam hati? Ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sudah sah jadi muslim ya. Thank you. Alhamdulillah. Nah, ini tolong ditanda tangan di atas materai. Terus tulis nama lengkapnya di bawah. Nanti pulang ini sertifikat di di laminating, di fotokopi juga boleh. Terus tolong secepatnya ke kelurahan ya untuk mengganti KTP ya, dengan keterangan agama di KTP. Tinggal bawa kopi ini dan kopi KK kalau nggak salah ya. Nanti kalau KTP yang barunya sudah jadi, tolong difoto kirim ke Suci ya. Nah, terus nanti ini kan di Surabaya nih. Nanti akan kita koordinasi sama Pak Handoko, Yohana, nanti tolong tentukan dalam 1 minggu 2 hari untuk belajar Islam. Belajar Islamnya mulai dari 0 sampai bisa baca Quran.
Oh, oke. Ya, seminggu 2 hari. Cik, nanti tolong koordinasi sama itu ya, yang kursus lembaga privat itu ya. Mau yang dari kita atau yang dari Surabaya? Handoko kan di Surabaya juga ada lembaga kursusnya. Udah ada. Iya, berarti katanya udah bersama-sama. Sudah ada. Oh ya sudah, nanti kita koordinasi sama Handoko ya. Ya. Pokoknya tolong sediain waktu seminggu 2 hari untuk belajar. Pokoknya dari nol diajarin. Ya. Dari mulai niat, wudhu, mandi dan segala macam sampai bisa baca Quran. Okay. Ya. Terus ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih, Yohana nih. Ini yang namanya bisa disebut Injil ya sebenarnya. Kabar baik nih. Ini kabar baik kan namanya Injil ya. Apa itu? Bahwa ketika seseorang yang bukan Islam dia bersyahadat, itu dosa-dosanya dari akhir balik sampai dia bersyahadat insya Allah dihapuskan. Amin. Kabar baik dong. Kabar baik. Nah, kabar baiknya lagi, kebaikan Yohana dari mulai akhir balik sampai bersyahadat hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi orang Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa. Selama orang Islam itu memelihara la ilaha illallah di mulutnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu udah jaminan surga. Ya. Amin. Satu lagi, kabar baik lagi nih. Ini mungkin saya nggak tahu Yohana pernah dengar atau enggak. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir nih, sebenarnya orang itu adalah fitrah. Ya, pernah dengar. Tahu ya, fitrah itu artinya ada yang bilang suci, ada yang bilang artinya itu sifat asal. Ya. Sifat asal manusia, dia tuh sebenarnya muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak Sang Pencipta. Ya. Jadi setiap bayi itu yang lahir muslim sebenarnya. Dia kan nggak bisa apa-apa, hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia bisa besar karena dititipkan pada orang tuanya. Gitu. Ketika orang itu besar, bisa aja dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Nah, tapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai menerima masuk Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya, mudah-mudahan tolong diingat terus nih. Ya. Manusia fitrahnya Muslim. Wah, udah gitu aja. Ya. Setiap hari kalau kita ingat, pasti kita selalu berserah diri kepada Allah. Ya. Siap. Itu pesan saya. Terus yang tadi yang dengan orang tuanya. Nah, harus berlomba-lomba kebaikan dengan mamanya. Ya. Mungkin mamanya sekarang sedang pamer kebaikan nih, lebih misalnya dari sebelumnya. Yohana harus bisa lebih lagi. Ya. Ya. Okay. Berat itu. Tapi bisa. Bisa. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Bisa. Baik, itu aja. Nah, sekarang karena dosanya Yohana udah 0, enak banget ya 0 nih hari ini. Dosa lo sama dosa gue banyakan kita daripada dia ya. Well, ya. Iya. Masya Allah sekarang dosanya Yohana tuh 0. Jadi karena dosanya 0, doanya insya Allah dikabulin, mudah dikabulin. Ya, tolong doain. Oh, iya. Mbak Lisa, biar dietnya berhasil ya. Amin. Bilang dietnya berhasil langsung amin, cepet banget. Yang penting kalau orang Islam itu cita-citanya nggak tinggi-tinggi, nggak tinggi cita-cita orang Islam. Cuman pengen istiqomah, pengen husnul khotimah, dah itu doang. Husnul khotimah tahu artinya? Mati dalam keadaan baik, atau mati dalam keadaan muslim. Jadi artinya pulang ke rumah yang benar gitu. Ya, bukan kayak yang itu pulang ke rumah yang salah gitu. Ya itu masalahnya. Tapi artinya husnul khotimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya. Juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Amin. Terakhir kita cuma bisa berdoa supaya kita dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Amin. Itu aja ya. Baik, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyain? Cukup. Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Oh iya, biasanya kalau gini nanti saya diprotes nih. Doain juga yang nonton. Oh, oke. Ya, doain yang lagi sakit biar cepat sembuh, yang lagi terlilit hutang biar cepat. Ya,
dibebaskan dari hutang, tapi jangan diulangin lagi. Doakan pokoknya semua yang menonton dengan segala kebaikan. Amin. Ya, amin ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya buat para pemirsa. Mudah-mudahan ya. Oh iya, hampir lupa. Aduh, tuh. Saking semangatnya jadi lupa ya. Ada bingkisan. Ini ada buku petunjuk sholat. Nah, ya. Ini apa namanya? Sebentar. Ada yang ketinggalan lagi nih. Ini ada sejumlah uang nih. Tapi jangan dilihat jumlahnya ya. Jangan dilihat jumlahnya ya. Ini yang namanya zakat. Zakat ini diperuntukkan salah satunya adalah untuk orang yang baru masuk Islam. Oke. Ini bukan apa-apa. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Ya. Oke. Jadi jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja. Karena orang yang baru masuk Islam atau disebut mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, gitu. Jadi mau kaya mau miskin harus terima, nggak boleh nolak ya. Ini sekalian nama buku Iqra-nya ya, nanti buat belajar. Thank you. Ini juga ada apa nih? Juz Amma. Dan juga nih ada buku kecil sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Terakhir ada Quran dari Al-Fatih ya, Al-Fatih Quran nih. Jadi nanti tolong dipelajarin adab atau aturan memegang Quran untuk seorang muslim atau muslimah ya. Nanti tolong dipelajarin, dibaca aja. Ini tolong terima. Ini mau kena ya? Oh iya, ini mau kena ya, nanti buat sholat. Ini dikasih contekan. Oh iya. Dulu sekolah pernah nyontek nggak? Pernah. Ngaku lagi. Karena kalau gurunya nonton, oh ini dulu yang nyontek. Ini untuk belajar sholat. Ya, ada bukunya dibaca. Kalau belum hafal, sambil praktek sholat sambil baca ini. Oke. Ya. Ini boleh nyontek, nggak apa-apa ini. Nah, kita masukin jalan sama ini. Oke. Ingat ya, langsung ganti KTP ya. Iya. Tolong terima dengan baik. Oke, alhamdulillah. Senang sekali ya. Hari ini Yohana sudah bersyahadat. Alhamdulillah dimudahkan. Juga insya Allah nanti selanjutnya jangan berpikir kalau jadi orang beriman nggak diuji ya. Iya. Nah, tetap diuji, tenang aja. Ya. Orang mau beriman nggak beriman tuh semua diuji. Ya. Nah, jadi terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa manfaat semuanya buat kita semua, dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk di dalamnya membina para mualaf. Dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan insya Allah nanti partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi ya. Lu nggak peluk nih, Mah? Dari tadi nggak dibagi kesempatan. Peluk dong, woi. Congrats ya, istiqomah. Thank you. Jauh lebih beruntung ya. Hah? Dia meluk-meluk sambil nangis tuh. Menangisi diri sendiri ya. Oh, diterima ya? Hah? Diterima. Mamanya nggak bisa menolak. Oh. Mamanya. Sorry. Keren. Tidak diterima. Yohana 8 tahun tuh mamanya belum terima tuh. Sampai sekarang tuh. Udah 9 tahun berarti, Mel? Iya, mau 9. Akhir Februari ini. Tapi yang penting dia bahagia tuh. Oh iya, lo ngeliat badan gue. Pesennya sama sih kemarin. Pesennya sama. Pesannya apa? Ya, kalau habis masuk Islam bukan berarti nggak ada cobaan. Oh iya. Cobaan semakin banyak. Jangan disangka kalau masuk. Takut mati sih aku. Jadi kepikiran kalau misalkan Tapi kan gini, tutup usia ya waktu kan sebelumnya. kita semua ini udah divonis mati. Cuman nggak tahu kapan. Sudah, iya. cuman nggak tahu siapa duluan. Nah, maksudnya nggak Bisa bawa- aja Yohana duluan,
bisa aja saya belakangan gitu. Semua sudah divonis mati, cuma kita nggak tahu kapan gitu. Ya kayak ngerasa nggak ada persiapan apa-apa sih gitu. Nah, berarti kan tadi saya bilang cita-citanya orang Islam tuh nggak tinggi, husnul khotimah ya. Kita nggak berpikir mati jadi raja atau apa, yang penting husnul khotimah udah cukup buat kita. Gitu. Bener. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita balikin konsepnya kan sederhana. Pencipta menciptakan makhluknya, kan pencipta pengennya makhluk itu ngapain sih? Kan cuma buat beribadah doang kan? Beribadah. Ya sudah. Berarti hidup kita di dunia buat apa? Beribadah. Buat beribadah. Jadi kerjaan kita ngapain sebenarnya? Beribadah. Beribadahnya caranya gimana? Salat satu dengan sholat. Berarti hidup kita cuma nungguin sholat. Jadi kerja itu cuma salah satu cara nungguin sholat gitu. Oh, oke. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, buat manusia beriman, beribadah sama bekerja itu lebih yang disuruh kan beribadahnya. Iya. Bekerja juga salah satu jalan beribadah. Contohnya menafkahi keluarga segala macam juga beribadah. Beribadah bekerja melayani orang juga kan beribadah, baik pada orang, berinteraksi sama orang, beribadah juga. Tapi konteksnya kan beda dengan sholat. Jadi kerjanya itu sebenarnya untuk nungguin sholat gitu. Oke. Ya. Insya Allah nanti belajar pelan-pelan. Iya, Hah? Gitu sih. Jadi ngeblank sekarang. Banyak orang yang datang sini setelah lihat nonton video-video saya, mereka udah catat apa yang mau ditanya gitu. Oh iya. Ada yang datang sini bawa 20 pertanyaan. Oh iya. Kebetulan sih kalau saya kan lebih suka otodidak ya. Jadi abis dari misalkan nih saya nonton Kodondi gitu ya, ada pertanyaan, ya udah aku cari sendiri gitu. Terus kayak misalkan aku nggak tahu tentang, contoh deh yang menarik itu ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Handphone ini kan udah ada AI, tinggal dicari, dimasukin ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran, muncul semua. Tinggal kita catetin aja ayatnya apa. Mau cari tema apa aja kan sebenarnya bisa. Enak banget ya sekarang ya. AI itu ya. Soalnya kalau baca yang full itu kadang-kadang kan kita nggak bisa petain yang sesuai tema ya. Gitu. Bagusnya AI itu dia udah bisa merangkum. Ayat ini dari surat ini, dari surat ini. Jadi kita tinggal review aja, baca ulang. Nah, bukan nomor. Udah berapa tahun? 8 tahun. Ini jalan 9 tahun kayaknya. 9 tahun ini. Kalau pulang ke rumah mamanya masih diludahin. Ya? Jadi nggak cuma orang Kristen diludahin Yahudi, dia diludahin mamanya juga masih. Jadi kalau dia pulang ke rumah sama aja kayak Kristen ke Israel atau diludahin sama Yahudi. Sama yang gue mau Israel. Siapa apa sih, Bang? Nih. Cobain. Yohana belajar Islamnya bukan berarti hari ini syahadat besok udah langsung bisa jadi imam di masjid ya, atau jadi imam buat orang lain, bukan. Belajarnya pelan-pelan, step by step. Sambil belajar sholat, sambil baca buku aja nggak apa-apa. Iya, aku juga gitu. Boleh. Baca apa kerepean. Step by step belajarnya. Kemarin sih yang ada 3 pertanyaan yang aku tanyain ke Coach Rene waktu itu. Yang pertama itu ketika kita sedih kehilangan dunia dan ketika kita mendapatkannya itu bisa semakin hancur. Itu maksudnya apa? Kayak gitu sih. Terus yang kedua itu kebahagiaan yang dari Allah itu yang seperti apa sih? Terus yang ketiga kan saya itu mau mualaf, terus ya ketika melangkah kan pasti ada tanggung jawabnya ya. Nah bayangan saya itu ya harus ketika saya nggak menjalankan atau masih terbata-bata nih jalannya itu takut dosa sih, takut nggak bisa jalanin. Kan kerja di bank. Sekarang nggak di investment management. Oh, investment.
Investment management berarti melayani orang yang mau invest gitu ya? Ya. Kalau di perbankan lah atau ya sama aja lah di financing lah. Pernah dengar dong yang namanya grace period? Nah, sudah kayak gitu. Oh, oke. Orang baru masuk Islam tuh Allah maha adil lah. Masa orang baru sadar langsung bisa sempurna ibadahnya? Allah maha tahu lah. Ada grace periodnya. Iya. Tenang aja. Aman ya. Aman. Kalau sudah ngelewatin grace period itu berarti kan nggak mau belajar. Ini yang saya pernah baca ya, wallahu alam. Grace periodnya 40 hari. 40 hari. Enggak dong, masa idam 3 bulan, 10 hari gimana? Nanti semoga waktu puasaan udah bisa. Masalahnya kan gini. Muslim sholat yang wajib sehari kan 5 waktu. Sehari 5 kali. Masa belajar seminggu nggak bisa-bisa? Istilahnya begitu. Saya dulu belajar seminggu, insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa. Kalau ya kan tadi udah kasih contekan kan. Dulu saya belum nemu tuh saja dari tulisan bacaan begitu. Dulu jadi di print di kertas, tempel di dinding. Saya sholat sambil baca di dinding. Nggak apa-apa. Oh iya. 5 kali loh, masa seminggu nggak hafal-hafal gitu baca. Benar. Hah? Nggak apa-apa. Iya. Pegang HP nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Naik HP sih aku. Nggak apa-apa. Pegang buku, baca sajadah, baca di dinding. Bahkan kalau belum bisa, belum hafal sekalipun, terus sholatnya ke masjid, ikutin aja. Jamaah yang di perempuan, ikutin aja gerakannya. Di antara dua gerakan itu, kan gerakan di antara dua gerakan itu, Ya. cukup baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, oke. Cukup. Kalau belum bisa ya. Tapi masa nggak bisa terus gitu maksudnya. Ya. Siap. Aman lah. Berarti insya Allah di rumah sholat nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Mama masih suka masak itu nggak? Aku udah nggak makan babi itu nggak minum alkohol ya. Ya sejak 5 tahunan, 4 tahun. Itu ya? Dulu soalnya kalau sama papa itu dari kelas 4 SD aku udah minum alkohol. Minum apa? Minum bir. Udah. Cewek minumnya bir. Ya, tapi udah nggak sama sekali. Ternyata kalau orang mau berhenti ya udah berhenti aja. Nggak ada yang berhenti bertahap, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berhenti aja. Langsung? Langsung. Nggak nagih gitu? Nggak nagih. Nggak ngurangin dulu gitu? Nggak ada. Berhenti ya berhenti. Doktrin itu butuh waktu bukan 10-20 tahun, ratusan tahun. Jadi ketika Kristen awal-awal baru tumbuh itu, nggak langsung terlintas gitu, enggak. Mereka perang doktrin dulu. Dan Kristen itu banyak macam. Ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite, sama Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Oh. Ya, minimal tuh ada 5 kelompok ini gitu. Nah, kelompok-kelompok ini nanti ada lagi yang timbul lagi aliran doketisme. Ini pemahamannya. Doketisme itu memahami Yesus itulah wujud Tuhan di bumi gitu. Oh, oke. Kalah sama kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis belum Tuhan. Oh. Dia Tuhannya ketika dibaptis gitu. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Jadi kelompok ini memisahkan antara Yesus dan Kristus gitu. Kalah lagi sama kelompok yang namanya modalisme. Modalisme itu yang bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Satu pribadi. Satu pribadi. Ya. Baru yang kelompok ini cukup lama sampai pernah pecah menjadi kelompok modalisme monarkianisme sama kelompok modalisme sabellianisme. Baru kalah sama kelompok trinitarianisme. Trinitarianisme yang Katolik gitu. Nah, sampai di abad keempat baru ada Konsili Nisia namanya. Pernah dengar? 325. Indonesia. Yesus hakikatnya sama-sama Bapa. Yep.
belum ada Trinitas itu, belum ditetapkan, masih perang-perang doktrin gitu. Baru 381 Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa, barulah Trinitas. Itu pun masih banyak konsili-konsili yang lain untuk menetapkan teologinya Kristen yang sudah menang itu, yang sudah menang di konsili Nisia itu. 431 gereja menganggap sesat orang-orang yang menyembah Bunda Maria. Zaman dulu abad 4 ada orang-orang Kristen menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Makanya gereja menetapkan Maria itu hanya Theotokos, Bunda mengantar Tuhan ke bumi gitu. 451 Kalsedon, tadi yang 431 Efesus ya. 451 Kalsedon, Yesus itu punya sifat ganda gitu. Sifat gandanya apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Terus kemudian berapa ya? 553 kalau nggak salah. Konsili Konstantinopel kedua menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Gitu.